Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Juliana Safitri. Saya dari kelas 4E Manajemen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Makro, yang mana dosen pengampunya ialah Ibu Salmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi dan investasi. Selamat menyaksikan. Konsumsi. Konsumsi adalah sebuah kegiatan manusia baik secara berangsur maupun secara langsung menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan dan memperoleh sebuah kepuasan. Dengan secara tidak langsung orang itu akan menghabiskan nilai guna dari barang atau jasa tersebut, baik secara berangsur maupun secara langsung. Nah, contoh dari konsumsi ini seperti kegiatan sarapan yang dilakukan di meja makan pada setiap harinya. Itu adalah sebuah contoh konsumsi. Nah, fungsi dari konsumsi itu adalah menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian. Faktor-faktor konsumsi. Faktor konsumsi yang mempengaruhi sebuah konsumsi itu ada dua. Yang pertama, faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi ini bisa terjadi karena pendapatan dan kekayaan rumah tangga. Yang kedua, tingkat bunga. Yang ketiga, perkiraan harga di masa depan. Dan yang keempat, jumlah anggota keluarga. Nah, kalau dari faktor non-ekonominya terjadinya konsumsi itu karena semakin majunya arus informasi dan teknologi akan berdampak kepada kehidupan masyarakat. Nah, selain adanya kemudahan bertransaksi melalui internet akan mendorong rumah tangga untuk meningkatkan kegiatan konsumsinya. Selanjutnya ialah investasi. Nah, investasi itu merupakan pengeluaran untuk kegiatan produksi atau pada sesuatu dengan harapan memperoleh keuntungan. Nah, investasi itu terkadang disebut sebagai kegiatan penanaman modal. Investasi pada kegiatan penanaman modal ini kegiatan produksi, seperti kegiatan produksi, yaitu investasi yang meliputi input produksi yang penggunaannya dalam jangka waktu yang relatif lama dan dapat digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya, alasan seseorang berinvestasi. Nah, alasan seseorang berinvestasi itu yang pertama, adanya kebutuhan masa depan ataupun masa kini yang belum terpenuhi. Dan yang kedua, adanya kebutuhan untuk melindungi nilai aset yang telah dimiliki. Yang selanjutnya, adanya keinginan untuk menambah nilai aset yang sudah ada. Dan yang selanjutnya ialah karena adanya inflasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan investasi. Ada dua faktor, yang pertama tingkat suku bunga, yang kedua tingkat ekspektasi. Nah, tingkat suku bunga ini akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan investasi. Nah, ketika suku bunga bank rendah, yaitu bagi calon investor itu sebutan untuk seseorang yang melakukan investasi, akan memprediksi hasil investasinya lebih besar daripada jika dia menabung atau memperoleh bunga. Nah, maksudnya adalah jika dana yang digunakan hasil pinjaman, keuntungan investasi tidak besar, nah maka akan rugi karena untuk membayar cicilan dan bunganya itu tidak mencukupi. Maka dari itu, tingkat suku bunga ini sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan investasi. Ingat ya, investor itu sebutan untuk orang yang melakukan investasi. Dan kegiatan orang tersebut itu yang disebut dengan investasi. Nah, selanjutnya tingkat ekspektasi. Nah, tingkat ekspektasi keuntungan. Nah, di sini nih ekspektasi itu apa sih? Ekspektasi itu ialah harapan. Nah, bila berharap keuntungan tinggi, maka tingkat investasi juga bakalan tinggi. Nah, ini kita berharap nih
nantinya nih investasi kita tuh harapan kita tuh akan bakalan tinggi gitu. Maka tingkat investasi itu juga akan mengikuti dengan ekspektasi kita, harapan kita. Maka cukup sekian hasil presentasi saya tentang konsumsi dan investasi. Nah, semoga teman-teman semua dapat memahami dari penjelasan yang telah saya jelaskan. Sangat banyak kekurangan, tetapi saya mohon maaf apabila kekurangan itu terjadi, karena di sini kekurangan datangnya dari diri saya sendiri dan kelebihan itu datangnya dari Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kemanapun kamu pergi, stay safe. Saya undur diri.